Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan penyambungan layang LRT Jakarta yang berada di kawasan perempatan Matraman dengan lalu lintas yang aktif telah selesai, berikut dengan dek serta parapet ataupun pagar pembatas. Adapun pekerjaan berikutnya adalah dimulainya pemasangan rel yang diawali dengan pembersihan lintasan. Rel sendiri sebelum dipasang juga akan ada dudukan ataupun bantalan rel, sehingga rel-rel tersebut ditempatkan di atas bantalan dan membentuk trek ataupun lintasan jalur kereta. Jumlah rel yang akan dipasang adalah 3 per treknya, 2 untuk trek, kemudian rel ketiga dipergunakan untuk mencatu daya rangkaian kereta. Di bagian samping ini adalah sambungan dari pilar 122B ke pilar 124B menggunakan steel box girder ataupun girder baja yang cukup panjang tanpa ada pilar 123B. Jadi JPO yang ada di perempatan Matraman akhirnya tidak dibongkar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Secara target operasional yang hendak dicapai adalah di bulan Agustus, yaitu nantinya rangkaian kereta LRT Jakarta fase 1B dapat melewati jalur yang sudah dipersiapkan ini dari Velodrome sampai ke arah Manggarai atau dari arah Kelapa Gading, Pegangsaan 2 menuju ke Manggarai. Nah, waktu tempuh yang diharapkan nantinya adalah di 30 menit dari Jakarta Utara sudah sampai di pusat kota Jakarta. Melihat dari kesiapan-kesiapan yang ada, kemungkinan akan memakan waktu ya sedikit lagi agak lebih lama dibandingkan dengan Agustus karena adanya pekerjaan-pekerjaan berikutnya, pemasangan rel dan juga uji coba. Nah, untuk uji coba sendiri terdapat 3 proses. Yang pertama, uji fungsi sistem, yaitu di mana sebelum kereta melintas dilakukan uji coba statis pada sistem pensinyalan, telekomunikasi, aliran listrik bawah di sekitar wilayah yang dilalui, mulai dari Velodrome sampai ke arah Manggarai, tentunya ujung ke ujung. Yang kedua ada uji coba dinamis, yaitu kereta LRT tanpa penumpang akan dijalankan dengan kecepatan rendah untuk menguji interaksi antara roda kereta dengan rel baru serta memastikan batas ruang bebas ya ataupun clearance di sekitar area yang dilewati aman. Lalu berikutnya adalah uji coba operasional. Nah, ini tahap akhir uji coba sebelum peresmian, yaitu trial run yang mensimulasikan jadwal perjalanan agar memastikan kesiapan seluruh petugas dan juga sistem operasional. Baik, kita sudah sampai di stasiun LRT Jakarta Matraman yang kita lihat aksesnya dalam tahap penyiapan, yaitu anak tangga dan juga eskalator di bagian samping kiri ya. Nah, untuk yang di sisi seberang belum ada perkembangan untuk pembuatan akses, kemungkinan besar sementara nanti pada bulan Agustus akses yang digunakan ada di pinggir saja. Satu hal lagi, di sepanjang jalan Pramuka ya tepatnya di bawah layang LRT Jakarta sudah mulai dibeton ulang untuk beberapa lokasi dan sudah ada pekerjaan-pekerjaan merapikan median jalan, menambahkan batu-batu kanstin dan mengeluarkan tumpukan-tumpukan ataupun timbunan-timbunan tanah. Bagian bawah dari pilar-pilar yang tadinya masih ada bekas galian dan ada air saat ini sudah rata dengan tanah, bahkan sudah ditimbun. Tinggal dilanjutkan dengan perapian dan akhirnya membentuk jalur ya yang seperti semula ada lajur bis Transjakartanya. Dari media sosialnya Jakpro dan Waskita, kita akan melihat sedikit dari arah underpass Pramuka menuju ke perempatan Matraman. Di sini sudah ada pekerjaan pemasangan rel, namun belum sampai ke perempatan Matraman. Untuk rel sendiri ada yang ditempatkan di atas bantalan-bantalan rel seperti ini, namun juga ada yang ditempatkan di atas bantalan rel yang dicor ataupun slab track. Nah, pekerjaan ini baru sampai menjelang dari perempatan Matraman. Batang-batang rel juga sudah disiapkan. Pekerjaan pengelasan rel ini menggunakan teknologi las namanya thermite welding. Jadi itu sistem pengelasan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga membuat sambungan-sambungan baja dari batang-batang rel tersebut halus ya
dan tidak berasa pada saat rangkaian kereta melewatinya. Nah, biasanya kalau teman-teman ataupun sahabat semua menaiki rangkaian kereta yang ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di sekitar Jawa Barat akan bunyi jeduk-jeduk, itu adalah sambungan rel atau juga kondisi dari rel yang bawahnya mungkin longgar. Nah, ini adalah stasiun LRT Jakarta Matraman yang bagian atapnya sudah dipasang solar panel dan nantinya berfungsi untuk menyimpan daya, ya, diambil dari daya matahari ataupun solar yang dikonvert ataupun dirubah menjadi daya yang bisa dipergunakan untuk operasional stasiun. Di seberang dari stasiun Matraman yang tadi kita lewati ke arah Jalan Tambak, di sini sebenarnya ada area yang ditutup di pinggir jalan dan sudah ada pekerjaan yang dimulai untuk galian pondasi yang nantinya dapat dipergunakan sebagai akses menuju ke stasiun LRT Matraman. Hanya saja belum ada lanjutan-lanjutan yang signifikan, ya. Jadi mungkin untuk di Agustus akses yang bisa dipergunakan adalah yang di dekat Masjid Matraman. Para pekerja di bagian dalam di bawah stasiun ini beraktivitas, ya, masih ada kita lihat juga material-material yang ditempatkan ataupun disimpan di area tersebut. Nah, ini adalah akses anak tangga ke arah Masjid Matraman dan juga berada di pertigaan. Sudah ada rangka-rangkanya dan mungkin akan segera dibuatkan kanopi atau atap yang menutupi akses tersebut sehingga para penumpang aman, ya, dari hujan misalnya seperti itu dan panas. Baik, di samping ini adalah rekayasa arus lalu lintas yang dari arah Kampung Melayu, dari arah Jatinegara yang akan menuju ke Cikini dan melewati kawasan Proklamasi lewat di dekat stasiun Matraman seperti ini, ya. Biasanya ada jalan lagi di seberang persis di pinggir layang LRT Jakarta tersebut. Apakah jalan itu akan dibuka aksesnya nanti? Kita belum ketahui. Yang jelas secara space ataupun ruangan, ya, di akses jalan di samping flyover Pramuka yang menuju ke arah Proklamasi itu tinggal sedikit. Baik, di lintasan kereta, ya, di dekat underpass Pramuka di sini juga sudah semakin rapi, sudah mulai dibuat dan dirapikan juga median jalannya menggunakan batu-batu kanstin. Sudah dicor, ya, sebagian jalur. Walaupun jalurnya tidak penuh, ya, ataupun kembali seperti semula, tetapi paling tidak ini sudah dapat dilewati oleh kendaraan besar apabila dibuka sampai ke arah batu kanstin median jalan di bagian tengah. Di depan ini adalah akses anak tangga yang nantinya bisa dipergunakan untuk masuk ke stasiun LRT Jakarta Kayu Manis, ya, namanya sekarang. Kemudian untuk akses berikutnya di sisi timur sedang dalam tahap persiapan, persisnya di samping dari JPO di depan karena ada taman yang dibongkar. Yang ini halte Transjakarta Pasar Genjing ini juga akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Kayu Manis, yaitu Pasar Pramuka tadinya, sehingga masyarakat bisa pindah moda transportasi dengan mudah. Lanjut masuk ke Jalan Pramuka yang berada di sisi utara. Di sini proses pengecoran untuk beberapa titik sudah mulai dilakukan, tepatnya ke arah median jalan ataupun ke arah pilar-pilar dari layang LRT Jakarta. Pengecoran tersebut untuk mengembalikan jalur bis Transjakarta ataupun busway sehingga nanti dapat dilewati oleh bis-bis tersebut, dan memang jalur itu ditutup dengan pagar pembatas, ya. Jadi memang tidak dibuka untuk kendaraan umum sesuai dengan peruntukannya. Ini proses-proses pengecoran ulang. Ada pertanyaan apakah jalan ini akan dilebarkan dan pembatasnya akan dibongkar. Belum ada arahan untuk proses pembongkaran pembatas jalur cepat dan jalur lambat di Jalan Pramuka. Namun kalau itu terjadi, maka tentu akan membuat Jalan Pramuka menjadi lebih lebar dan tanaman-tanaman ini bisa dipindahkan ke bagian pinggir sehingga ruang terbuka hijaunya tidak hilang. Pertanyaan berikutnya, kapan halte Transjakarta yang ada di sini direvitalisasi? Karena halte-halte itu adalah halte yang lama bangunannya.
Nah, belum ada lanjutan juga untuk melakukan revitalisasi dari halte-halte tersebut karena secara mata anggaran bukan menjadi tanggung jawab dari Jakpro ataupun juga pelaksana kontraktor dari pembangunan layang LRT Jakarta beserta stasiunnya. Namun ada badan lain ya, yaitu Transjakarta tentunya bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi. Karena yang kita lihat untuk halte Transjakarta Simpang Pramuka yang ada di ujung walaupun saat ini tidak dioperasikan, menunggu selesainya layang LRT Jakarta itu sudah direvitalisasi. Nah, halte tersebut nantinya akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka, jadi bukan Pramuka BPKP, dengan jarak kurang lebih 350 meter. Sementara untuk halte ini, para penumpang ditampung terlebih dahulu di bagian pinggir menggunakan halte-halte yang terbuat dari box-box kontainer yang dimodifikasi, kemudian ada tapping kartu untuk validasi akses penumpang. Di ujung Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani sudah cukup lebar ya. Kemudian Jalan Pemuda sendiri sudah benar-benar dilebarkan. Untuk lajur bis Transjakartanya nanti mungkin akan dipasang pagar pembatas seperti sebelumnya sehingga kendaraan-kendaraan pribadi tidak menggunakan lajur bis tersebut ataupun busway. Beberapa bagian sudah dicor dengan baik dan rapi, mungkin nantinya bisa diikuti dengan pengaspalan ataupun mengaspal ulang jalan yang ada ke arah tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta atau median jalan. Halte yang ada di depan ini adalah halte Transjakarta Rawamangun, dan halte ini sebenarnya tidak begitu jauh dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Namun untuk integrasi halte ini tidak dihubungkan ya. Bisa saja nanti para penumpang berjalan sedikit menuju ke arah JPO baru yang berada di depan Burger King di sini. Aksesnya sedang dibuatkan dan sudah juga disiapkan rangka-rangka JPO-nya serta kanopi untuk menutup bagian atas. Terdapat tadi kotak yang dipergunakan nanti sebagai akses lift yang dapat dipergunakan oleh ibu hamil, anak kecil, lansia, dan disabilitas. Di bagian timur ini akses anak tangga dan eskalator ya, di dua sisi sudah rapi, sudah bagus, sudah ada kacanya. Sambungan dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati juga sudah ada rangka besinya dan sedang dipersiapkan. Akses perempatan dari Sunan Giri menuju ke arah utara di sini sudah ditutup total, jadi memang harus memutar kendaraan-kendaraan untuk bisa mencapai kawasan tersebut ya. Termasuk dari utara ingin menuju ke Sunan Giri juga sama. Jalan Pemuda ini ada beberapa yang diaspal ulang yang kita lihat dan sudah diberi marka jalan yang baru. Kemudian untuk lajur bis Transjakartanya juga sudah semakin rapi yang di bagian kanan. Tinggal beberapa titik yang sudah dilakukan pengecoran, dibuatkan marka jalannya. Karena ada yang putus-putus ya, seperti ini contohnya. Makin lama layang LRT Jakarta di sini makin turun karena memang secara struktur stasiun berbeda antara stasiun LRT Jakarta fase 1 yang awal dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome untuk peronnya berada di lantai 1, sedangkan untuk yang stasiun-stasiun fase 1B peronnya ada di lantai paling atas. Jadi dari Velodrome itu keretanya akan nanjak, atau yang dari Rawamangun keretanya akan turun. Baik, ini dari arah sebaliknya sama, sudah dibuka total ya, tapi jalannya ini perlu diaspal ulang karena modelnya masih tambal sulam. Marka jalannya juga sudah dirapikan untuk beberapa akses di beberapa titik Jalan Pemuda yang sudah diaspal ulang. Jadinya rapi seperti ini. Untuk jalur dari Velodrome sampai ke arah Pasar Pramuka ataupun Kayu Manis sudah pernah diuji coba akhir April lalu.
Jadi mungkin akan dilanjutkan nanti secara keseluruhan uji cobanya, yaitu uji coba dinamis, uji coba operasional ya, sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, yang masih ditunggu tentu adalah yang kemarin PR ya, PR terakhir yaitu penyambungan layang LRT Jakarta yang ternyata juga sudah selesai ya, sudah tersambung hari ini menggunakan steel box girder ataupun girder baja. Tinggal dilanjutkan dengan proses-proses pengecoran, pembuatan lantai dan juga pagar pembatas. Nah, setelah nanti kering maka dapat dilanjutkan dengan pembersihan lintasan dan pemasangan bantalan rel serta rel dan rel ketiga. Untuk akses ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, di bagian kiri ini anak tangga sudah sangat rapi. Di bagian tengah ini adalah rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi koridor hubungan antara stasiun LRT Jakarta Rawamangun dan juga halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati. Di bagian pinggir ini adalah eskalator, jadi dibuat selang-seling seperti itu untuk eskalatornya. Berpasangan di sisi utaranya dengan anak tangga. Tadi tinggal dilanjutkan dengan pemasangan dinding dan kanopi ya. Di sini juga sudah semakin rapi, akses jalan pemuda sudah lancar. Yang tadinya sempat ditutup tinggal di bagian tengah ini adalah pekerjaan dari penyempurnaan median jalan yang tadinya sempat dibongkar. Ada pertanyaan, apakah misal Manggarainya belum selesai, LRT Jakartanya bisa dipergunakan terlebih dahulu sampai ke arah Matraman, misalnya seperti itu? Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk proyek pembangunan LRT Jakarta fase 1B itu harus secara utuh tersambung dan berjalan dengan baik secara operasional dari Velodrome sampai ke arah Manggarai. Jadi tidak sampai ke Matraman. Berbeda mungkin dengan MRT Jakarta yang saat ini dioperasikan segmen per segmen karena sudah siap untuk dapat melayani masyarakat, yaitu sampai ke Monas dari arah Bundaran HI, dan itu juga masih di tahun 2027. Baik, di bagian kanan ini adalah halte Transjakarta Simpang Pramuka. Nah, bekas pembatas jalur cepat jalur lambatnya di sini tambalan-tambalan semen ya. Mudah-mudahan dapat dilakukan pengaspalan ulang sehingga menjadi rata secara keseluruhan. Sementara sampai di sini pagar pembatasnya dibongkar. Dan di tengah nantinya akan ada JPO, jembatan penyeberangan orang, yang menghubungkan halte Transjakarta tadi Simpang Pramuka dengan stasiun Pramuka yang ada di sini. Bagian pinggir ini adalah rangka-rangka besi yang disiapkan untuk menjadi penopang kanopi ataupun atap, dan nantinya dipasang kaca ya, biasanya seperti itu untuk akses ke stasiun LRT Jakarta yang kita pernah lihat. Di sisi baratnya belum ada pekerjaan, juga di sisi utara yang kita lihat ada tiang-tiang beton yang belum dilanjutkan lagi proses-proses pekerjaannya. Baik, kita masuk ke Jalan Pramuka, tepatnya di jalur cepat untuk melihat perkembangan yang ada di sisi tengah. Ini seperti video di awal, kita sudah lihat adanya pemasangan batu-batu kanstin di beberapa lokasi untuk merapikan median jalan ya. Nah, berarti nanti bis-bis Transjakarta sudah bisa merapat ke area halte Transjakarta. Jadi tidak lagi menggunakan anjungan seperti ini. Dengan selesainya LRT Jakarta ini dari arah Pegangsaan 2 menuju ke arah Manggarai, waktu tempuhnya adalah sekitar 27-30 menit. Anggaplah 30 menit, dengan begitu masyarakat bisa ke pusat kota Jakarta dari Jakarta Utara secara terukur.
dan tidak lagi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Mudah-mudahan para pengguna dari moda-moda transportasi pribadi, mobil, motor misalnya, dapat menggunakan LRT Jakarta ini sebagai salah satu pilihan moda transportasi menuju ke pusat kota Jakarta. Tarifnya berapa? Belum ada informasi khusus tentang tarif LRT Jakarta. Tampak di bagian tengah sudah semakin rapi. Di sini juga sama, ada anjungannya. Nanti kalau setelah dibuka untuk bis-bis Transjakarta bisa merapat langsung ke arah pinggir dari halte Transjakarta. Jadi kendaraan-kendaraan di jalur cepat tidak lagi berhenti. Nah, ini juga sudah mulai diaspal ya. Wah, langsung ngebut bis Transjakartanya. Setelah struktur-struktur utama dari stasiun-stasiun selesai, yang kita lihat pekerjaan-pekerjaan lanjutan finishingnya itu juga dilakukan, termasuk pemasangan dari ornamen-ornamen ataupun batang-batang mungkin logam yang dicat berwarna abu-abu, kemudian dipasang di sepanjang dinding stasiun. Itu membuat lebih estetik ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa dikejar lagi, fokus pada akses-akses agar masyarakat dapat menggunakan stasiun ya melalui area-area yang ada di pinggir jalan. Nah, ini contohnya stasiun Pramuka. Di bagian pinggir yang ke arah selatan itu belum kelihatan akses untuk menuju ke stasiunnya. Pekerjaan pembuatan akses ini yang kita lihat ya, itu sebenarnya agak lebih lama, mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan ya sampai dengan selesai di beberapa titik. Namun kalau memang mengejar Agustus dan ada para pekerja ataupun resources tambahan, mungkin juga bisa selesai dalam waktu yang cepat. Baik, kurang lebih seperti itu. Yang sangat ditunggu saat ini adalah penyelesaian dari LRT Jakarta, layangnya yang sudah tersambung di atas pintu air Manggarai dan akan dilanjutkan dengan pelebaran dek menggunakan rangka-rangka serta pengecoran. Itu juga akan makan waktu, kita akan pantau bersama.